Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Lina Burusolin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Leteng 2022, yang dimana saya akan membuat video pembelajaran mengenai syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN guna kepentingan ujian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Ibu Khadijah Rizky Lestari. Baiklah, soal yang pertama, uraikan syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN, sebutkan dasar hukumnya. Nah, sebelumnya, gugatan itu adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan yang dapat mengajukan gugatan ini adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh suatu pihak. Nah, Ketun dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, disertai dengan ganti rugi dan atau rehabilitas. Coba lihat dulu, cek dulu. Nah, selanjutnya ada syarat mengajukan gugatan. Nah, di dalam pasal 56 Undang-Undang PT UN menyebutkan syarat-syarat gugatan itu ada dua. Yang pertama, syarat formil, yang dimana syarat formil ini gugatan itu harus memuat A. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Dan yang kedua, syarat material, yang dimana syarat material ini gugatan itu harus memuat A. Posita, dasar atau alasan gugatan. B. Petitum atau tuntutan ataupun tuntutan maupun tuntutan pokok tambahan. Nah, adapun alasan mengajukan gugatan. Nah, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam membuat gugatan atau dalam gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024. Yang pertama, keputusan tata usaha negara yang tergugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Yang dimana dia bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Yang ketiga, itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Yang keempat, badan atau pejabat tata usaha negara ini pada waktu mengeluarkan keputusan itu dia telah melakukan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi itu ada 7 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas, dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, adapun dasar hukumnya itu yang pertama, pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimana keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu, keputusan itu tata usaha negara itu yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan dasar hukum yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman acara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang tata cara mengajukan gugatan ke PT UN. Soal yang kedua, tuntutan apa saja sih yang dapat diajukan dalam gugatan di PT UN? Nah,
Dalam gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, tuntutan yang dapat diajukan berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau TUN yang dianggap merugikan pihak tertentu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah beberapa jenis tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat dalam PT-UN. Yang pertama, tuntutan pembatalan keputusan TUN, Tata Usaha Negara, yang dimana penggugat ini dia dapat meminta agar suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga negara ini itu dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan hukum atau tidak sah. Contoh, seorang pengusaha yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah yang mencabut izin usahanya dapat menggugat keputusan tersebut dan meminta agar keputusan itu dibatalkan. Nah, yang kedua, tuntutan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan penggugat dapat mengajukan tuntutan agar PT-UN ini dia memerintahkan pejabat atau lembaga negara untuk mengeluarkan suatu keputusan yang seharusnya dikeluarkan. Namun, apabila tidak dilakukan dalam waktu yang wajar atau sesuai ketentuan hukum. Yang dimana contohnya ini seperti seseorang warga negara yang telah mengajukan permohonan izin tertentu, misalnya nih izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan, dan tidak mendapatkan keputusan dalam waktu yang ditentukan, dapat menggugat untuk meminta pemerintah atau pejabat yang berwenang agar mengeluarkan keputusan tersebut. Dan yang ketiga itu tuntutan untuk menyatakan keputusan TUN tidak sah. Penggugat dapat mengajukan tuntutan untuk menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara ini itu adalah tidak sah atau batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Yang keempat, ada tuntutan ganti rugi. Nah, dalam beberapa kasus, penggugat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keputusan tersebut. Yang dimana contohnya seorang pemilik usaha yang telah kehilangan izin usaha secara tidak sah dapat menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan akibat pencabutan izin tersebut. Yang kelima, tuntutan penyelesaian sengketa administrasi, yang dimana penggugat ini dapat mengajukan tuntutan untuk penyelesaian sengketa administrasi antara warga negara dan pejabat atau lembaga negara terkait keputusan administratif yang dikeluarkan. Dan yang keenam, itu tuntutan terhadap keputusan TUN yang tidak sesuai dengan prosedur, yang dimana penggugat ini dapat meminta agar keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan jika proses pembuatan keputusan tersebut tidak mengikuti prosedur yang sah atau melanggar hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, tuntutan terhadap keputusan yang tidak rasional atau tidak berdasarkan atau tidak berdasar. Dan yang kedelapan itu tuntutan pembatalan keputusan yang bersifat diskriminatif. Soal nomor 3, bagaimana skema pemeriksaan gugatan di PT-UN? Uraikan secara ringkas mekanisme tersebut. Nah, skema pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Petun itu mengikuti prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang dimana itu adalah urutan mekanisme pemeriksaan gugatan di Petun. Yang dimana mekanisme pemeriksaan gugatan Petun itu yang pertama, pengajuan gugatan, yang dimana penggugat mengajukan gugatan ke Petun terhadap suatu keputusan tata usaha negara atau TUN yang dianggap merugikan haknya dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Yang kedua, pendaftaran gugatan. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memeriksa kelengkapan administrasi dan syarat formal gugatan. Yang ketiga, pemeriksaan gugatan. Pengadilan mengadakan sidang pemeriksaan perkara yang pertama. Dalam sidang ini, pihak penggugat dan tergugat itu ataupun pejabat atau badan hukum yang mengeluarkan keputusan TUN akan diberitahukan tentang proses pemeriksaan perkara. Yang kelima, panggilan sidang. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap, Petun akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang. Nah, panggilan ini minimal dilakukan 3 hari sebelum sidang berlangsung. Yang kelima,
pemeriksaan pokok perkara. Nah, dalam sidang ini pihak penggugat mengajukan bukti-bukti dan argumen terkait alasan kenapa keputusan tun tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Seperti pihak tergugat. Misal pihak tergugat ini juga diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan bukti untuk mempertahankan keabsahan keputusan tun yang dikeluarkan dan pemeriksaan saksi yang dimana jika diperlukan. Nah, pemeriksaan saksi ini jika diperlukan, pengadilan dapat memanggil saksi atau ahli untuk memberikan keterangan yang relevan dengan perkara tersebut. Yang keenam, replik dan duplik, yang dimana replik ini setelah pemeriksaan pokok perkara, penggugat dapat memberikan replik, yaitu tanggapan terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat. Nah, sedangkan duplik, setelah itu tergugat juga memiliki kesempatan untuk memberikan duplik sebagai tanggapan terhadap replik penggugat. Yang ketujuh itu ada pembuktian. Yang ketujuh itu ada pembuktian, yang dimana selama persidangan kedua belah pihak menyajikan bukti yang mendukung argumen mereka, hakim akan menilai semua bukti yang diajukan dalam rangka capaian keputusan yang adil. Yang kedelapan, putusan pengadilan setelah seluruh bukti dan argumen diperiksa. Petun akan membuat putusan. Nah, putusan ini bisa berupa yang pertama, pembatalan keputusan tun jika pengadilan menerima gugatan dan menyatakan bahwa keputusan tun tersebut tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum. Yang kedua itu dia menolak gugatan, yang dimana jika pengadilan ini menilai keputusan tun itu sah atau tidak merugikan penggugat. Yang kesembilan itu ada upaya hukum lanjutan, atau itu ini jika diperlukan. Misalnya seperti banding, yang dimana jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan petun, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Nah, dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Yang kedua itu ada kasasi. Nah, setelah banding, jika salah satu pihak masih merasa tidak puas dengan putusan PTTUN, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal yang terakhir atau yang keempat, jelaskan macam-macam putusan PTUN dan bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Berikan dasar hukumnya. Nah, yang pertama, gugatan ditolak. Nah, gugatan ditolak di petun itu merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. Nah, penolakan ini terjadi jika petun berpendapat bahwa gugatan tersebut itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum atau prosedur yang berlaku. Yang dimana dasar hukumnya itu dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa petun itu dapat menolak gugatan jika tidak terdapat alasan yang sah berdasarkan hukum. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Nah, yang dimana gugatan yang dikabulkan di petun itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang menerima dan mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan yang diajukan oleh penggugat. Artinya, petun itu memutuskan bahwa tindakan atau keputusan administratif yang digugat oleh penggugat memang melanggar hukum atau tidak sah, sehingga dapat memberikan solusi yang diinginkan oleh penggugat. Dasarnya hukumnya itu terdapat pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa petun dapat membatalkan keputusan atau tindakan administratif yang dianggap melanggar hukum. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Yang dimana gugatan yang tidak diterima di petun itu merujuk pada kondisi di mana Pengadilan Tata Usaha Negara atau petun memutuskan untuk menolak atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat karena beberapa alasan. Yang pertama, buktinya itu kurang kuat
ataupun dasar hukumnya itu kurang jelas. Yang kedua, batas waktu pengajuan gugatan telah kadaluarsa. Nah, ini dasar hukumnya terdapat pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur tentang penolakan gugatan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Yang keempat, gugatan gugur, yang dimana gugatan atau perkara tersebut dianggap berakhir atau gugur karena alasan tertentu yang membuat perkara tersebut tidak bisa diteruskan. Contohnya, yang pertama, gugatan itu ditarik kembali oleh penggugat. Yang kedua, sengketa telah diselesaikan secara damai. Yang ketiga, objek sengketa sudah tidak ada. Yang keempat, salah satu pihak meninggal dunia, yang dimana dasar hukum ini terdapat pada pasal 94 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur tentang gugatan yang dicabut atau perkara yang tidak dapat dilanjutkan karena suatu alasan. Nah, upaya apa sih yang bisa dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan? Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat atau pengadilan apabila tergugat ini atau pejabat tun tidak melaksanakan putusan pengadilan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, itu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika tergugat itu tidak melaksanakan putusan pengadilan. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Nah, eksekusi seperti ini pembatalan keputusan administratif yang digugat atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua, melaporkan kepada jaksa jika eksekusi tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat dan tergugat adalah pejabat administrasi negara atau badan pemerintah. Nah, penggugat ini bisa melaporkan ketidakpatuhan terhadap kepatuhan tersebut kepada jaksa agung. Dan yang ketiga, itu mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, penggugat ini bisa meminta kompensasi atas kerugian yang terjadi akibat ketidakpatuhan tergugat terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Yang keempat, tindak pidana tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam beberapa situasi, tidak melaksanakan putusan pengadilan bisa menjadi tindakan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika tergugat adalah pejabat publik atau badan yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan. Yang kelima, upaya non-litigasi, yang dimana selain upaya hukum yang bersifat formal, penggugat juga dapat mencoba pendekatan non-litigasi seperti melakukan negosiasi atau mediasi dengan pihak tergugat untuk menyelesaikan masalah eksekusi secara damai. Jika penyelesaian secara persuasif ini berhasil, maka tergugat ini bisa melaksanakan putusan tanpa perlu melalui prosedur hukum yang lebih panjang. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil video pembelajaran saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.